habis dah minyaknya nih, lengket. Bawa oli. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya dan sahabat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan atau aktivitas kita di ladang. Oke, hari ini kita akan berkegiatan kembali di ladang, yaitu untuk melanjutkan pekerjaan kita yang masih belum terselesaikan, maupun menanam ataupun merawat tanaman-tanaman yang sudah ada, yang sudah tumbuh. Oke, yuk teman-teman, mari ikuti kegiatan kita hari ini di ladang. Apa saja yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Pagi ini kita akan jalan-jalan di kebun untuk melihat tanaman kita pada pagi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, katuk kita bisa beradaptasi dengan tanah yang ada di ladang kita ini. Dan inilah rupa dari katuk yang kita tanam. Ada sebanyak 4 pohon seperti ini. Ini progres terbaru dari tanaman kacang kita, masih seperti ini, dia belum mulai menjalar. Alhamdulillah setelah kita semprot beberapa hari yang lalu untuk mengendalikan hama-hama yang memakan daun kacang, sekarang seperti inilah. Ini adalah tanaman kacang kita, kacang panjang maksudnya. Dan ini yang terbaru kita tanam, yaitu bibit terong. Alhamdulillah dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan tanah yang di ladang ini. Dari sini terong sampai ke ujung depan pondok itu semua adalah bibit terong. Dan untuk bibit terong ini masih belum semuanya kita tanam, karena kemarin kita ambil yang paling besar, yang masih agak terlalu kecil kita tinggalkan dulu. Oke, ini adalah perkembangan untuk timun kita. Nah, di sini adalah progres atau perkembangan terbaru dari tanaman timun kita. Jika untuk timun dia sudah mulai sebagian besar sudah mulai merambat. Bisa dilihat seperti ini sudah mulai merambat ke tuturus yang kita pasang. Dan dari ke semua tanaman timun ini ada 2 pohon timun yang lumayan subur dan pertumbuhannya sangat cepat sekali. Yang pertama ini, terus yang kedua adalah ini. Oke, dan itu adalah untuk perkembangan tanaman timun kita. Semoga saja tidak ada hama-hama pengganggu lagi, supaya tidak mengganggu atau menghambat perkembangan dari pertumbuhan timun kita. Dan ini adalah lengkeng yang kita tanam baru beberapa hari yang lalu. Ada lengkeng.
Dan di samping lengkeng ini adalah tanaman jagung kita. Seperti ini, jagung, dan di tengah-tengah jagung ini, di tengah-tengah jagung sini adalah tanaman timun suri dan belewah. Sekarang kita nanti saya kasih lihat, karena saya lihat kemarin sore tanaman timun dan belewah kita sudah ada yang mulai mengeluarkan tunas. Dan untuk perkembangan tanaman singkong kita masih seperti ini saja. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa lebih beradaptasi lagi dan sudah mulai bisa tumbuh dengan subur. Itu adalah untuk tanaman singkong kita. Alhamdulillah masih bisa tumbuh. Dan di sebelah sini adalah lanjutan tanaman timun kita. Sepertinya di sini dia tumbuh tapi tidak terlalu subur, dia agak kerdil. Dan yang paling kecil ini daunnya sudah mulai habis dimakan oleh hama. Dan ini adalah perkembangan dari tanaman buncis kita yang bisa tumbuh. Ada 3 tempat, tapi yang menunjukkan tanda-tanda nanti dia berhasil untuk bisa kita panen hanya 1 ini. Semoga saja memang betul nanti bisa kita panen. Dan di sini adalah tanaman jambu agung merah kita. Sekarang dia sudah mulai mengeluarkan pucuk baru. Alhamdulillah. Jambu air kita sekarang sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru, tunas-tunas daun baru. Bisa teman-teman lihat. Saya dekatkan kameranya lebih dekat lagi. Seperti itu. Ini tandanya adalah pertanda baik bahwa tanaman kita ini jambu air sudah bisa menyatu dan beradaptasi dengan tanah di ladang kita ini. Dan di sana adalah tanaman kurma kita. Di bawah tanaman kurma kita ini ada bibit pohon sirsak. Yang ini nanti mau saya pindahkan ke dalam polybag. Ini ada 2 pohon. Oke, dan ini adalah kacang yang saya jelaskan tadi. Di sini ada sedikit jagung, pohon nangka, dan seperti itulah tanaman-tanaman kita yang lainnya juga baik-baik saja. Dan ini adalah pekerjaan saya dari kemarin siang sampai hari ini yang masih menanti, yang belum selesai saya kerjakan, yaitu mengumpulkan akar-akar serabut dari tanah yang sudah kita cangkul. Ini juga adalah salah satu PR pekerjaan saya. Ini saya kerjakan dari kemarin siang, yaitu memindahkan bibit-bibit cabai yang kita tanam sebelumnya atau kita semai di tempat potongan botol minum mineral di sebelah sana. Nah, dari sana kita pindahkan ke dalam polybag seperti ini. Ini yang masih belum selesai saya kerjakan karena tanah suburnya kita habis. Di sana yang saya katakan tadi adalah bibit terong kita yang masih tersisa. Nanti akan kita tanam kembali. Nah, teman-teman, ini yang saya katakan tadi adalah bibit. Ini pertama ditanam di sini timun suri atau belewah, Pak? Belewah. Nah, kata suami saya, yang ditanamnya ini yang pertama adalah bibit biji belewah. Sekarang sudah mengeluarkan tunas. Alhamdulillah. Sekarang kita periksa untuk yang lubang-lubang yang lainnya.
sepertinya belum ada mengeluarkan tunas. Semoga saja nanti kesemuanya ini bisa tumbuh. Dan ini adalah alpukat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ketiga-tiganya, entah ini belewah atau timun suri. Alhamdulillah ada 2 lubang yang bisa tumbuh, dan ini berhasil ketiga-tiga biji bibit kita tumbuh semua. Dan di sini belum. Di sini juga belum kelihatan. Ini juga adalah jambu air kita. Oke, dan ini yang paling terakhir juga ada. Teman-teman sudah mulai mengeluarkan tunas. Hanya berhasil 1 biji bibit saja. Oke, itu adalah perkembangan dari tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini. Dan jika untuk perkembangan bibit terong yang langsung kita tanam di sela-sela jagung ini adalah bibit terong, yang dimana bijinya langsung kita tanam atau kita semai di media tanah langsung. Nih bisa dilihat. Nah, ini adalah bibit-bibit terong kita. Oke, seperti itulah untuk hari ini penjelasan dari perkembangan tanaman-tanaman yang ada di ladang ini. Sekarang kita mau mempersiapkan sarapan pagi, merebus air sebelum kita melakukan atau melanjutkan pekerjaan kita yang ada di ladang ini. Selamat hari libur, selamat beraktivitas. Teman-teman dan sahabat semua, di beberapa hari yang lalu kita sebenarnya ini adalah tetangga kita sudah membuat batako sendiri yang dibantu oleh suami saya dan adik saya, Pak Inting, di beberapa hari yang lalu. Dan inilah hasil cetakan batako yang mereka buat. Dari sekian banyak batako yang berjejer rapi seperti ini menghasilkan dari 2 sak semen, dan itu sisa pasirnya. Jadi katanya daripada kita beli batakonya, lebih baik kita bikin atau kita cetak sendiri, karena bahan dasarnya yaitu pasir sudah tersedia di lahan kita ini atau di ladang ini. Tinggal bagaimana saja kita untuk bisa memanfaatkan bahan baku yang ada di ladang kita ini yang sudah tersedia. Oke. Satunya izin kalau puput. Habis ke minyaknya nih, lengket.
Max-nya tuh yang anu kan. Buat isi anunya yang sampingnya si sentir. Baru kah? Kalian angkat ya. Mana sih mainannya? Ini kerjaan dari panas sebentar udah panas. Mau dikasih terpah. Ada nolak Jogo urus kayak itu anunya Ada kayu ya lah. Ini. Nah. Di kantor. Ada bongkar kantor lu. Lihat kita. Sok. Ada waktu sore kan setengah saat. Ini ke kantor jam 4. Sesak sehari. Lumayan. Kecuali dari pagi. Bisa kayu ini nggak? kayu bulat-bulat gitu Panjang. Hah? Galang itu ada mah hantaknya. Berhasil, berhasil. Lulus berarti. Kalau jadi lulus. Ini kan olehnya nak keras. Tekan. Ditekan ininya aja. Ada ngangkat yang mana itu. Sama jangan satu-satu. Teman-teman ingin tahu ini nanti batako yang kita cetak sendiri atau kita bikin sendiri seperti ini mau dibikin untuk apa? Ini rencananya insya Allah jika kita punya rezeki kita akan bangun rumah di ladang kita ini. Menurut beliau batako yang kita buat sendiri seperti ini adalah 10 tahun yang akan datang dia masih utuh seperti ini karena beliau sudah pengalaman membuat batako sendiri sewaktu beliau membangun roko yang beliau punya sekarang ini. Jadi beliau batakonya tidak beli, beliau adalah hasil cetak sendiri. Jadi nanti kita mengikuti jejak beliau yaitu untuk membuat batako kita sendiri semampu kita. Semampu bahan dasarnya yaitu berupa pasir yang ada di ladang kita ini. Nanti kita akan buat, jika kita punya dana kita akan beli semen, lalu kita kumpulkan pasirnya, kita cetak, kita bikin batakonya seperti ini. Seperti itulah rencana kita ke depannya nanti mengenai batako-batako ini. Begitu juga dengan punya beliau ini. Punya beliau ini beliau mau mengumpulkan batako untuk membuat walet dan juga rumah. Beliau rumah singgah di lahan yang beliau punya ini. Ini punya beliau tepat yang ada batako satu dan yang di sebelah sini juga punya beliau. Jadi punya beliau ini tanahnya ada 2 kapling seperti itu. Teman-teman dan sahabat, sekarang kita mau mengambil abu atau arang di tempat pembakaran di tengah-tengah jalan.
Ini abu bakaran yang kita ambil. Sekarang kita lagi merebus air untuk minum. Ini lagi mencampur tanah subur sama pupuk sama abu arang yang tadi saya ambil. Pupuknya pupuk apa? Ini pupuk kandang ya, pupuk tahi ayam. Ini rencananya mau dikasih ke tanaman yang mana nih Pak? Timun. Tanaman timun sama kacang kalau cukup. Oke. Oke, sekarang kita bikin sarapan. Nasinya sudah saya panasin. Ini nasinya. Kita mau masak paria dan sarden. Oke. Mari makan teman-teman. Sebelum kerja kita sarapan pagi dulu supaya ada tenaga buat kerja nanti. Ini sarapan pagi ini istri saya masak ikan sarden campur mie sama pepare. Ini ada nila bumbu kuning. bumbu kuning. Oke teman-teman dan sahabat, mari kita sarapan sama-sama agar kita kuat kerja sepanjang hari. Mari makan semuanya. Teman-teman dan sahabat semua, tadi kita sudah selesai sarapan pagi. Sekarang saya sudah beres-beres. Semua peralatan sudah saya bereskan. Dan ini tas-tas pakaian kita juga sudah selesai saya bereskan. Nanti pulang tinggal kita bawa. Ini sisa nasi kita tadi. Dan itu teman kita datang bertamu ke ladang kita dengan anak istrinya. Di sebelah tetangga juga lagi sedang mengaduk semen untuk membuat atau mencetak batako. Sekarang berhubung hari libur, jadi semua pada pergi ke ladang masing-masing untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing yang masih tertunda.
Dan sekarang sahabat, saya akan melanjutkan pekerjaan saya untuk mengumpulkan serabut akar kayu. Berhubung tanah subur yang saya katakan kemarin belum dibeli sama suami saya karena dia belum keluar. Jadi saya akan melanjutkan pekerjaan saya untuk mengumpulkan akar serabut kayu. Nanti setelah dia membeli tanah suburnya, baru kita akan lanjutkan lagi pengerjaan untuk pemisahan bibit cabai kita ke dalam polybag. Oke sahabat dan teman-teman semua, mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Teman-teman dan sahabat semua, kegiatan kita atau aktivitas kita, rutinitas kita di ladang pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Banyak pekerjaan yang telah kita lakukan tadi. Salah satunya adalah merawat tanaman dan memisahkan bibit cabai ke dalam polybag yang telah kita lakukan. Dan hasilnya seperti ini. Dan inilah pekerjaan saya kurang lebih 3 hari ini untuk memisahkan bibit-bibit cabai ini ke dalam polybag. Dan ini adalah sisanya yang masih belum saya pisahkan karena masih terlalu kecil. Dan itu adalah sisa dari bibit semayan terong kita. Banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan, salah satunya menambah tempat media tanam kita atau mencangkul berapa lajur lagi yang telah dicangkul tadi. Pokoknya pekerjaan kita hari ini serabutan, kerja sana kerja sini, sambil kita tadi membantu tetangga mencetak batako. Kita tadi juga kedatangan tamu, salah satu teman kita yang berkunjung ke ladang kita ini. Oke sahabat, cukup sekian dulu kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye bye. Sekarang kita siap-siap mau pulang.